الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والكافرين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فيا معاشر الحاضرين أوصيكم وإياي من أهل المتقين ويا أيها الصائمين ويا أيها الحاضرون أوصيكم الله وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس bikhuluqin hasan al-hadith. Jamaah salat Jumat Grand City Surabaya yang dimuliakan Allah, kita tumbuh kembangkan iman takwa kita kepada Allah karena misi tertinggi dalam perintah puasa Ramadan yang tanpa terasa sudah melewati 15 akhir atau menuju ke 10 hari yang terakhir. Hari ini insyaallah yang ke-18. Maka sudah saatnya kita semakin meningkatkan kualitas ibadah kita dengan senantiasa mengharapkan agar ibadah-ibadah amal-amal soleh kita senantiasa membawa diri kita semakin berkualitas, iman kita semakin meningkat, takwa kita, agar dengan iman dan takwa inilah jamaah sekalian oleh kita selama bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun juga hadirin, Ramadan ini sebuah training yang maha besar. Global training, memberikan tarbiyah di dalam kehidupan kita. Wahana yang mana harus kita gunakan semaksimal mungkin agar dengan Ramadan ini dapat mentarbiyah diri kita. Maka yang pertama yang kita bina jamaah sekalian dari tarbiyah Ramadan ini adalah untuk memperkuat akidah kita, meninggikan, memperkokoh keyakinan kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim yang kemudian senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Nyatanya jamaah sekalian, ada orang ataupun tidak, lapar maupun dahaga, kita tetap berpuasa semata-mata yang melihat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah jamaah sekalian yang kemudian menjadikan sabda Rasulullah, as-shaumu junnatun. Puasa adalah perisai membentengi diri kita dari benalu-benalu akidah, membentengi diri kita dari kemusyrikan-kemusyrikan. Dan ini didikan tertinggi dari amal ibadah puasa Ramadan. Yang kedua jamaah sekalian, yaitu mengajak kita meningkatkan wawasan ilmiah kita menuju Islam kafah yang rahmatan lil alamin. Seperti yang kita rasakan jamaah, setiap datang Ramadan, banyak mulai dari stasiun televisi, masjid-masjid, musola-musola, majelis-majelis ta'lim semakin membahana dengan kajian-kajian mereka, mengajak kita semakin dekat dengan ilmu dan wawasan keislaman. Dan inilah yang kemudian hendaknya menjadikan diri kita di dalam berislam ini, Islam yang berdasarkan ilmu, berdasarkan Al-Quran Sunnah yang dicontohkan para kiai, ulama, salafus sholihin, sehingga tidak salah di dalam memahami Islam. Islam benar-benar agama yang membawa selamat dan menyelamatkan, agama yang damai dan mendamaikan, agama yang bukan sekedar cita-cita di dunia, melainkan juga agama
yang mengharapkan kita bahagia sampai di akhirat kelak ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Rasulullah bersabda dengan begitu indahnya, lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang berpuasa diberikan dua kegembiraan yang luar biasa. Yang pertama ketika sedang berbuka atau berhari raya. Yang kedua adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini satu kegembiraan yang tidak bisa diukur dengan apapun juga, seisi langit bumi sekalipun. Dan inilah jamaah sekalian yang harus kita raih dalam rangka ilmiah kita, untuk kemudian menumbuh kembangkan keislaman kita dengan Islam yang komprehensif, memasuki segala hidup dan kehidupan kita, sehingga Islam ini bisa dirasakan oleh diri kita, keluarga kita, bahkan untuk orang lain yang ada di sekitar kita. Maka jamaah sekalian, marilah kita wujudkan bahwa pribadi muslim adalah sosok yang menjadi teladan di dalam segala aspek kehidupan, baik dalam rangka bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Yang ketiga jamaah, Ramadan mendidik mental spiritual kita. Ada tarbiyah ruhiyah di sana jamaah sekalian. Allah memanggil kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Berzikirlah kalian, ingatlah kalian, sebutlah nama Allah oleh kalian dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Dan ternyata sudah terwujud jamaah sekalian. Nyatanya panjenengan semuanya setiap Ramadan, waktu demi waktu digunakan untuk berzikir kepada Allah, bermuhasabah, berdoa, sampai kemudian bertilawah, membaca kitab suci Al-Quran, mempelajari kitab suci Al-Quran dalam bentuk tadarusan bahkan setiap malam. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini mengajak kita semuanya agar kita bermental nafsul mutmainnah, berjiwa yang tenang sehingga mewujudkan hidup yang bahagia, berjiwa yang sejahtera, yang senantiasa damai dengan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah menjanjikan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan ingat kepada Allah yang bisa menjadi jaminan ketenangan jiwa kita, ketentraman hati kita, yang kemudian berdampak kepada membahagiakan kehidupan kita dunia bahkan akhirat kita. Dan inilah jamaah sekalian rahimakumullah, yang secara luar biasa Allah sebutkan, ya Tuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang berdampak output daripada zikrullah selama Ramadan akan menjadi jiwa-jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, mengembalikan segala pola hidup dan kehidupannya kepada Allah dengan cara ridha dan diridhoi, senantiasa menerima segala takdir Allah Subhanahu wa taala, termasuk adanya pandemi virus yang menimpa kita, bahkan musibah bencana di mana-mana, semua atas takdir Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya kemudian kita hadapi dengan sabar, ikhlas dan ridha, yang kemudian kita kembalikan kepadanya seraya berdoa mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan yang terbaik kepada kita. Apapun yang menimpa kita yang kita hadapi ini dalam berbangsa bernegara ini jamaah sekalian, mudah-mudahan senantiasa diberikan keselamatan dan segera dihilangkan agar kita senantiasa bisa normal kembali di dalam beribadah, beraktivitas sebagaimana semula. Inilah jamaah sekalian rahimakumullah, di dalam surah Al-Baqarah disebutkan qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang beriman, orang-orang yang ridha terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, benar-benar menyadari, meyakini seyakin-yakinnya bahwa kita, apapun yang kita miliki, apapun yang menurut pengakuan kita adalah milik kita, toh pada akhirnya adalah milik Allah, dan pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat Grand City Surabaya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan zikrullah ini kita kembalikan irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka janjinya fadkhuli fi ibadi, itulah yang termasuk dikategorikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, wadkhuli jannati, yang insyaallah akan dimasukkan surga Allah Subhanahu wa taala secara filosofis bahagia di dunia, dan secara hakiki insyaallah panjenengan calon-calon surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena surga diperuntukkan orang-orang yang berpuasa, sampai ada satu pintu khusus yang namanya Rayyan, diperuntukkan orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Bukan kita yang mencari surga, tapi surga yang mencari panjenengan. Surga yang mencari orang-orang yang berpuasa dengan iman dan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian
akan memasuki pintu itu. Setelah semuanya yang masuk di pintu itu, maka kemudian secepat mungkin ditutup oleh para malaikat, di mana tidak akan bisa masuk kecuali orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan selama hidup di dunianya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Jamaah yang tidak kalah pentingnya, marilah kita jadikan Ramadan ini momentum penting di dalam membina pola hidup kita agar menjadi hidup yang sehat dan kuat. Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawiyyu afdalu minal mu'minid dhaif. Seorang mukmin yang kuat dan daripada orang yang mukmin yang lemah, yang loyo, yang mudah sakit. Meskipun ketika sakit kita pun menerima dengan ikhlas lapang dada sambil berusaha semaksimal mungkin, berdoa seoptimal mungkin. Inilah jamaah dinamisasi di dalam pola hidup kita. Orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan ini mendidik dengan kita menjadikan pola-pola sehat di dalam kehidupan kita. Sumu tasihu, berpuasalah kalian maka akan sehat. Kenapa? Karena ada keteraturan makan minum kita, makan sahur dan makan berbuka. Ada saat-saat tertentu yang pada akhirnya akan memberikan pencernaan makanan kita, akan bekerja sebaik-baiknya. Inilah yang diharapkan jamaah sekalian. Belum lagi gerakan-gerakan salat sunnah, tarawih yang ada di dalam bulan suci Ramadan saja. Di luar Ramadan tidak ada salat tarawih. Qiyamul Ramadan secara spesial diperuntukkan untuk kita semuanya jamaah. Melatih dengan semakin banyaknya gerakan ini, diharapkan akan semakin melatih kesehatan kita. Dan kesehatan ini tidak bisa kita remehkan begitu saja jamaah sekalian. Maka pola hidup kita termasuk menjaga protokol kesehatan dimanapun kapanpun kita berada. Bahkan kita melakukan semacam ini jamaah sekalian atas semata-mata kita sami'na wa ata'na, nurut patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan kita berusaha secara optimal, berdoa secara maksimal, dibingkai dengan tawakal secara total. Insya Allah Allah akan memberikan yang terbaik kepada kehidupan kita. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah Ramadan membawa kita agar di antara harta benda kita jadikan salah satu wahana untuk menambah pahala kita, menambah keberkahan harta benda kita. Afdalus shadaqah shadaqatun fi Ramadan. Sebaik-baik sedekah di bulan suci Ramadan, kesempatan terbaik untuk membina harta benda kita, mengajak kita mencari rizki yang halal, bukan menghalalkan segala macam cara. Ingat, sebagian harta benda kita, sebagian rizki yang merasa kita miliki, ada hak-hak orang lain, baik kaum du'afa maupun ada hak-hak untuk dakwah Islamiyah seperti masjid kita tercinta ini. Jamaah rahimakumullah, yang terakhir, Ramadan adalah bulan ukhuwah. Di mana buktinya? Yaitu dengan cara kita diberikan pembelajaran, adanya buka bersama, tarawih bersama, sahur bersama, tadarus bersama, dan dengan segala kebersamaan ini melatih kita, membiasakan kita agar kita senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan kita, baik sesama agama, orang-orang yang berbeda agama, di dalam berbangsa, bernegara, bahkan di dalam kancah pergaulan dunia. Umat Islam harus senantiasa memberikan salamah wassalamah, selamat untuk diri kita dan selamat untuk orang lain, yang pada akhirnya seperti firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jaga persatuan, tunjukkan orang-orang Islam adalah sumber kasih sayang, bukan sekedar kepada sesama muslim, bukan sekedar kepada sesama manusia, bahkan kepada seluruh alam semesta, sama-sama ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang menghina kita, tidak ada satupun yang kita hina dalam kehidupan kita, karena sama-sama semuanya adalah ciptaan Allah. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada satupun yang sia-sia yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan demikian kita saling mengasihi, saling menyayangi, dan dengan demikian Allah pun sayang kepada kita. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ketika seorang hamba mampu berkasih sayang kepada sesamanya, Allah pun tidak segan-segan mencurah limpahkan rahmatnya kepada kita, sehingga kita akan bahagia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعده kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. الآية. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب الخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبة الندامة وأصلح بين أمورنا ربنا إنك سميع الدعاء. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا تقبل منا صيامنا وصلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتمم تقصيرنا ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والشدائد والمحن وجميع الأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلدنا إندونيسيا خصوصا في مدينة سورابaya ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, Ya Ghaffar, Engkau yang Maha Pengampun di bulan yang penuh ampunanmu ya Rabb. Ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, para sesepuh leluhur kami ya Allah, orang-orang yang kami tuakan, anggota keluarga kami, baik yang masih hidup bersama kami ya Allah, maupun yang sudah mendahului kami. Di bulan suci ini ya Allah, sucikan hati kami, sucikan diri kami ya Allah dari perbuatan-perbuatan dosa, maksiat dan nista ya Allah. Ya Allah, jadikan Ramadan kali ini ya Allah semakin memperkuat iman kami. Ya Allah, memperbanyak amal ibadah kami, menyempurnakan amal-amal soleh kami. Engkau terima taubat kami ya Allah. Engkau terima taubat kami ya Allah. Terimalah amal-amal puasa kami, salat tarawih kami, zakat sedekah kami. Sempurnakan kekurangan-kekurangan kami ya Allah. Melalui tempat yang barokah ini ya Allah, kami seluruh jamaah ya Allah, dengan segala kelemahan kami ya Allah, dengan barokah kemuliaan bulan suci-Mu ya Allah, bersihkan diri kami, selamatkan diri kami dari segala macam musibah, wabah, virus ini ya Allah. Kami rindu ya Allah menyusun saf-saf kami ya Allah. Kami rindu merapatkan barisan-barisan kami dalam salat jamaah kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami. Kami juga bersyukur ya Allah, Ramadan kali ini kami bisa menunaikan salat Jumat tarawih dan sebagainya ya Allah. Meskipun harus menjaga protokol kesehatan kami. Ya Allah, kami rindu saat-saat seperti dulu ya Allah. Ya Allah, kami yakin semua datang dari-Mu ya Allah. Pasti akan kembali kepadamu ya Allah. Sehatkan kami, sehatkan keluarga kami, selamatkan dunia akhirat kami. Ya Allah, cukupi rezeki kami, lancarkan segala usaha kami, mudahkan segala kesulitan kami ya Allah. Lancarkan segala kesulitan kami ya Allah. Ya Allah, berikan kami hidup yang sekali ini ya Allah, hidup yang barakah, hidup yang istiqamah. Engkau berikan rizki yang melimpah, halalan thayyibah, untuk bekal istiqamah, beribadah, berziarah ke Makkah, Madinah, berzakat, infak, sedekah ya Allah. Dan suatu saat Engkau panggil nyawa kami, Engkau ambil ajal kami dalam keadaan husnul khatimah ya Allah, meninggal dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Ya Ghaffar, Ya Aziz, Engkau yang Maha Pengampun, yang Maha Perkasa ya Allah. Berikan kami kekuatan lahir batin untuk memberikan hidup ini yang terbaik ya Allah. Hidup di dunia masa depan kami ya Allah, apalagi di akhirat nanti ya Allah. Barokah kami ya Allah, berkahi kami ya Allah, berkahi keluarga kami, berkahi dunia dan akhirat kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya Allah, wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkar
Wala dzikrullahi akbar.